Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak dan Ibu jamaah, kembali lagi kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang berbahagia ini, semata karena kasih sayang Allah sehingga kita semua sempat memenuhi panggilan Allah untuk salat subuh berjamaah. Selanjutnya saya lagi minta maaf karena sebenarnya tadi saya kira saya tidak bisa mengisi kesempatan ini karena kesehatan terganggu, tetapi sedikit pasar-pasar alhamdulillah. Bapak dan Ibu, seperti yang saya pernah katakan bahwa seandainya bukan perhitungan kemudian, artinya hidup setelah mati, tidak perlu kegiatan seperti ini kita lakukan. Untuk apa? Ya. Kedua, bicara dengan keutamaan bulan suci Ramadan. Kan Ramadan tidak ada nilainya bagi orang kafir, tidak ada nilainya bagi non-Islam. Bulan Ramadan hanya berharga bagi kita orang beriman karena janji-janji yang ada di dalamnya. Dan janji-janji Tuhan yang ada di bulan-bulan Ramadan itu tidak ada artinya sekiranya tidak dihubungkan dengan akhirat. Tidak ada hubungan, tidak ada artinya Pak. Janji-janji Tuhan yang ada di dalam bulan Ramadan itu tidak ada nilainya kalau tidak dihubungkan dengan hari akhirat. Kan Allah memberikan kepada kita lapangan hidup yang cukup banyak untuk memenuhi kepentingan dunia semata-mata. Kecuali kalau yang kita peroleh itu dimanfaatkan untuk akhirat. Tadi Ustaz Nasrullah membaca ayat, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru mata'un qalil summa ma'wahum ila jahannam wa bi'sal masir. Jangan kamu miler, ya. Jangan kamu terpengaruh, jangan kamu tertarik melihat kehebatan orang-orang kafir, memiliki rumah bersusun, memiliki mobil yang mewah, memiliki tabungan yang bermiliar-miliar di bank. Jangan mempengaruhi kamu itu. Jangan kamu ngiler dengan itu. Mata'un qalilun. Kehidupan dunia ini sedikit sekali. Sedikit sekali. Bahkan seandainya Tuhan memberikan lebih banyak, mau diapa? Ya. Kalau Tuhan berikan lebih banyak, mau diapa? Kan kita tidak bisa makan terlalu banyak. Kalau kita sudah kenyang, kan kita berhenti. Sekalipun masih banyak di periuk, masih banyak di piring. Ini kemampuan kita terbatas. Beda dengan di akhirat. Di akhirat disebutkan di dalam hadis, andai kata ada orang dari pagi makan sampai malam, tidak jadi masalah. Tidak pernah buang air. Kenapa? Karena makanan yang masuk di dalam rongga keluar melalui pori-pori. Tidak ada istilah buang air. Makanya di sana tidak ada kloset, tidak ada MCK. Nanti surga itu. Jadi jangan kamu terpengaruh ini, karena sebentar akan kamu tinggalkan ini dunia, Pak. Ya. Bahkan sambungan dari ayat itu dikatakan bahwa ma indallah khairul lil abrar. Yang dijanjikan Allah itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang berbuat baik. Jadi baik bagi orang yang berbuat baik. Jadi kita ini disuruh berbuat baik. Jadi pemberian Allah bagi kita di dunia, Pak, sesungguhnya kalau mau disadari fasilitas untuk berbuat baik, modal untuk berbuat baik.
Maka alangkah kelirunya orang yang menimbung-nimbung, menahan-nahan untuk ditambah dan ditambah, kemudian tiba-tiba malaikat maut datang. Kita disentak, dibawa pergi. Yang kita miliki ditinggalkan. Makanya pesanan Nabi, ya. Yaqulu banu Adam mali. Di dalam hadis yang katakan yaqulu abdu mali. Semua orang berkata nuku, memang anunya karena dia yang usahakannya. Tapi Nabi mengatakan makanan yang kamu punya yang sudah ditelan, yang kamu simpan belum tentu. Pakaian yang kamu punya, yang kamu pakai sampai hancur, sampai tua, yang kamu gantung-gantung di almari belum tentu milik kamu. Mungkin akan pindah di tangan orang. Ya. Jangan kamu pakai apa istri kita sendiri, siapa tahu akan pindah di suami lain. Kalau kita sudah mati, jadi jangan terlalu terikat dengan daya tarik dunia, Pak. Mata'un qalilun, kesenangan dunia ini sangat sedikit dibandingkan dengan akhirat. Ma indallah khairul lil abrar. Yang ada di sana jauh lebih baik bagi orang yang mau berbuat baik. Apa itu berbuat baik? Semua aktivitas, semua kegiatan, semua perbuatan yang sesuai dengan agama, apalagi dengan niat yang ikhlas, itu semualah al-abrar itu. Itu semualah al-abrar, melangkah ke masjid karena Allah, al-abrar semua itu. Bersedekah sekalipun sedikit karena Allah, al-abrar itu. Karena kita juga dilarang sok-sokan, dilarang juga istilah habis-habisan, dilarang juga seperti itu. Ya, di dalam Al-Quran istilah itu anfiqu mimma kasabtum, sebahagian. Ya, bersedekahlah dengan sebahagian yang kamu dapatkan. Ya, tapi yang jelas kita disuruh bersedekah, disuruh berinfak. Ya, tapi sebahagian, bukan semuanya. Yang jelas banyak-banyak melakukan itu, karena Nabi mengatakan yang dimiliki oleh manusia makanan yang sudah ditelan, pakaian yang sudah hancur, dan sedekah yang sudah diserahkan. Nah, kalau sedekah baru diniatkan belum tentu. Nanti diserahkan betul, karena biasa ada orang berjanji tapi tidak memenuhi. Ya. Ada di dalam Al-Quran disebutnya, ada saja orang berjanji la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Kalau Allah juga kasih saya akan bersedekah. Ya. Kalau Allah kasih, saya juga akan bersedekah. Falamma atahu, ketika dia dikasih bakhilubi, bahkan dia tahan yang Tuhan berikan, karena dia mau tambah lagi, Ya, tadi kemarin mungkin rencananya beli motor, sekarang rencananya beli mobil. Ya, mana mau dikasih? Jadi yang namanya amal saleh ini, Pak, memang susah sekali, berat sekali. Kalau bukan iman yang punya dorongan, tidak akan mungkin. Makanya iman itu mahal sekali, Pak. Mahal sekali itu iman. Untuk merebut itu luar biasa, ya. Kita lihat saja satu contoh, Pak, ya. Ketika seseorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, murni, hai Rasulullah, perintahkan saya melakukan sesuatu yang bagus, ya, dan saya mampu. Nabi mengatakan, alaika bisyami fa innahu la idlala. Puasa saja, karena tidak ada amalan sama dengan puasa itu. Ya. Puasa saja, tidak ada amalan yang sama nilainya. Ada istilah la idlah, ada istilah mislah, tidak ada samanya, tidak ada bandingannya. Maka sahabat yang bertanya ini diriwayatkan, wala yura fi baitihi duhan, ya, munzu sami'ahu. Maka orang ini sejak mendengarkan Nabi mengatakan seperti itu, fala yura fi baitihi duhanun naharan, maka tidak pernah lagi dilihat di rumahnya ada asap kalau siang. Ya, tidak pernah lagi dilihat di rumahnya ada asap kalau siang, kecuali nazala bihim daifun, kalau ada tamu. Ya, artinya
Sejak dia mendengarkan puasalah karena tidak ada samanya puasa itu, tidak pernah lagi dia makan kalau siang. Tidak pernah menyala api di rumahnya kalau siang karena tidak pernah makan siang kecuali ada tamu. Coba bagaimana sahabat mau merebut itu. Tapi dia nak dulek bati-bati roh apa sahabat. Dia nak dulek. Tapi yang jelas sejauh mana kita juga Pak mau merebut hal-hal seperti itu. Sejauh mana kita ini mau mencapai itu. Ya, kalaupun kita tidak mampu dengan sahabat. Ya. Ini Pak ya. Kemudian Pak, kan nasihat kita sekali lagi saya katakan bahwa ini kaitannya dengan hari kemudiannya. Kalau kemarin ini kita angkat sebuah hadis di mana Nabi mengucapkan amin, amin, amin ya. Ketika beliau naik di atas mimbar, setiap melangkah di tangga pertama amin, tangga kedua amin, tangga ketiga amin ya. Tangga yang pertama, amin pertama sudah kita bahas. Amin yang kedua sudah kita bahas. Amin yang ketiga baru sebagian, baru sedikit ya. Kenapa Nabi mengucapkan amin pada anak tangga yang ketiga ya? Jibril berkata, man zukirta indahu walam yusalli alaika fa abadahullah ya, fakul amin. Barang siapa yang mendengar namamu disebutkan, coba Pak ya, nama Nabi. Kamu mendengar nama Nabi disebutkan, namamu disebutkan, walam yusalli alaika, dan dia tidak membaca salawat, fa'adahullah, maka dia dijauhkan oleh Allah dari kasih sayang, dijauhkan oleh Allah dari surga. Astagfirullah. Padahal salawat itu ya. Apa sih itu salawat? Kenapa sebegitu hebatnya mendengar nama Nabi tidak bersalawat dijauhkan dari rahmat? Astagfirullah. Kenapa Pak? Bapak dan Ibu, seandainya Nabi Muhammad tidak datang, kira-kira bagaimana ya? Bagaimana kira-kira peradaban manusia? Agama-agama lain sebelumnya sudah gagal. Itu di Masjidil Haram, di Ka'bah itu bergantungan 300 lebih berhala ya. Di pekarangan Masjidil Haram semua orang sembah berhala. Padahal syirik itu dikatakan di dalam Al-Quran, inna syirka la dzulmun adzim. Kesyirikan, syirik itu kebodohan yang paling dalam ya. Kebodohan yang paling dalam. Masa bisa takut kepada benda mati? Coba, takut kepada neraka. Masa memuliakan barang yang dia bikin sendiri, dia pahat sendiri, dia gambar sendiri, baru dia sembah? Astagfirullah. Kenapa? Kebodohan apa? Dia tanam hidup-hidup anaknya kalau lahir perempuan, ketika mau kawin cari perempuan. Ada kebodohan lebih hebat daripada itu. Datang Islam Pak, datang Islam. Siapa yang membawa Islam? Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau inilah memang manusia paling mulia. Dia sendiri mengatakan, ana sayyidu banu Adam, sayalah anaknya Adam yang paling mulia ya. Betul, beliau itu cucunya Adam secara fisik ya, secara fisik turunan air maninya Adam secara fisik. Tapi roh yang ditiupkan di dalam diri Nabi Muhammad bukan rohnya Adam ya. Roh Tuhan yang khusus sebagai suatu persiapan pemimpin dunia ke depan. Inilah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba Pak, seandainya Nabi Muhammad tidak datang, bagaimana nasib kita ini ya? Coba bayangkan. Dan tidak ada orang yang mampu menghadapi kondisi seperti itu kecuali manusia paling luar biasa ya. Mau memperbaiki masyarakat yang begitu brutal, yang begitu amburadul, dan ini dilakukan dalam tempo relatif singkat. Siapa kalau bukan manusia-manusia hebat ya. Kehebatan Nabi Muhammad Pak dapat dibayangkan ya. Bagaimana kehebatan Nabi Muhammad, akhlaknya yang begitu hebat. Coba Pak, pesannya Nabi Muhammad,
ahsinu ila man asaa ilaika. Selalulah berbuat baik kepada orang yang selalu berbuat jahat kepada kamu. Ya. Ini secara umum bisakah kita lakukan itu? Api desiko ditahu sengin majaediku. Ya. Sidekai kita masih kelo diku. Subhanallah. Kenapa? Begitu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia seorang pemimpin dunia, Pak, tapi diurusnya umatnya sedetai mungkin. Pernah Nabi, Pak, mau salat subuh lah dia. Kebiasaan Nabi kalau salat subuh panjang-panjang, Pak. Idza waqa'atil waqi'ah fara'an wan najmi idza hawa atau dan lain-lain sebagainya. Tiba-tiba Nabi membaca qul huwallah pada rakaat kedua pertama. Orang sudah heran. Pernah kali di qul huwallah. Rakaat kedua qul huwallah lagi. Ada tuh. Padahal Nabi sendiri membiasakan itu panjang-panjang kalau subuh. Kenapa tiba-tiba qul huwallah rakaat pertama, qul huwallah rakaat kedua, ada apa? Nanti setelah salat orang bertanya, ada apa ya Rasulullah? Saya mendengar bayi yang menangis keras. Saya yakin ibunya ada ikut salat berjamaah. Maka saya singkatkan bacaan biar ibunya cepat-cepat mengurus anaknya. Sebegitu kepedulian Nabi, Pak. Coba bayangkan ini. Akhlak siapa, Pak, yang sehebat itu? Sampai di dalam salat pun masih memperhitungkan umat. Ya. Coba. Pernah juga Nabi jalan-jalan di waktu menjelang tengah hari. Didapatnya seorang ibu tersiok-siok menggendong kayu bakar. Ya. Karena itulah kerja hariannya itu untuk menghidupi dirinya. Dia mengambil kayu bakar dan menjualnya. Ketemu dengan Nabi. Langsung saja kayu bakar itu diminta, nanti saya yang bawa ibu. Nanti saya yang bawa. Ya. Di antaranya dibantunya itu perempuan ke rumahnya. Sampai di rumahnya nih ngomong-ngomong ternyata ibu ini tiap hari begitu. Dan kebetulan sekali perempuan ini Yahudi. Ya. Tapi bagaimana sikap Nabi? Besok Pak Nabi pergi lagi cari itu perempuan. Dia tunggu lagi, bantu lagi. Besok dia bantu lagi. Nanti setelah perempuan itu ngomong-ngomong, dia berkata, bagus sekali ini anak ya. Saya sangat terima kasih nak, kamu itu bagus sekali. Tapi ada pesan saya ya. Ada pesan saya. Apa pesannya, Bu? Ada itu di sini orang miskin yang ngaku-ngaku Nabi. Usahakan jangan pernah ketemu dia, karena dia akan menipu kamu itu. Dia bodoh-bodohi kamu. Siapa namanya itu, Bu? Namanya Muhammad. Coba Pak, agak dibuka udah dikepukul. Elo upik lo baca. Elo upik lo baca kira-kira. Nabi masih pergi. Nanti terakhir ibu itu bertanya, bilang begini, nah ini sudah lama sekali kamu bantu-bantu saya, tapi anak siapa kamu itu? Di mana kamu tinggal? Bu, kamu pernah bilang ada namanya Muhammad mengaku-ngaku Nabi. Saya ini loh orangnya. Lalu perempuan itu mengatakan, Masya Allah, kesipah balik tuh. Karena saya pejar oleh sini Muhammad, kesipah balik. Ternyata orang Yahudi ini masuk Islam karena akhlaknya Nabi. Kita kadang-kadang berdakwah tapi orang bilang, kok di mimbar memang kahebat dita, kahebat dingkali. Begini na sendiri na palu-palui. Indo na sendiri na selesurna de na hewa yada macalita ayah selesurna de na sewa subhanallah ayah ada lo takutara. Ini bagaimana dakwah tidak berhasil kalau ini Nabi sedikit saja ngomongnya pengaruhnya luar biasa. Inilah makanya kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Tapi banyak di antara kita Pak tidak paham apa itu salawat. Nah, ikaw pa di balangan tadi nama desi. Agar ada sesalawat tahu.
Salawat itu Pak bahasa Arab dari asal kata salat. Salat itu kan sembahyang. Ya. Salat itu mengandung nilai pengkaguman, pembesaran, pengkultusan positif terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya salat dimulai dengan Allah Akbar. Kemudian baca Fatihah yang dimulai dengan pujian. Kemudian dibaca Ar-Rahmanir Rahim yang isinya adalah kemuliaan. Kemudian dibaca Maliki Yaumiddin isinya pengagungan. Jadi di dalam salat itu semua terkumpul ini. Maka salawat itu merupakan jamak dari salat, mengandung nilai-nilai pengkultusan positif kepada pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengkagungan, kecintaan, pokoknya meliputi Pak. Ya? Jadi tidak cuma satu makna itu. Allahumma salli ala yang jelas Pak. Kata-kata Allahumma salli ala Muhammad itu refleksi rasa syukur. Ya. Refleksi rasa syukur yang seharusnya kita balas. Seharusnya kita bayar, tapi karena tidak ada kemampuan membayar, tidak ada kemampuan untuk membalas, maka kita kembalikan kepada Allah, berikan kepada Nabi Muhammad yang lebih hebat lagi dari itu. Itu maknanya salawat Pak. Ya. Berikan kan begini Pak, Al-Quran bilang innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Apa sih Allah berselawat kepada Nabi? Artinya Allah mencurahkan rahmat kepada Nabi. Ya. Malaikat mendukung ya rahmat itu untuk Nabi. Nah, maka kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu sallu. Hai orang-orang beriman, berselawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Tuhan perintahkan kita berselawat, baru kita perintahkan Tuhan berselawat. Seperti itulah logikanya. Kan oke. Allahumma salli innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad. Oh Tuhan, berselawatlah kalian kepada Nabi Muhammad. Jadi makna ini Pak, artinya karena Allah memberikan kemuliaan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad, kita mau balas ya sebagai hamba yang mencicipi, yang menikmati kemuliaan itu. Karena seandainya Islam tidak datang, Pak, apa harga kita? Apa nilai kita? Ya. Ya. Tetapi dengan adanya Islam, dengan adanya Nabi Muhammad membawa ini agama, maka kita menjadi orang terhormat. Ya. Maka jasa ini seharusnya kita balas. Karena ada yang mengatakan la tansaul fadla bainakum ajak lalu muarufaiki desenna tolodiko desengaga na ye oleh Nabi Muhammad. Kira-kira Pak kalau mau dihargai ya ajak kalau maka untuk membalas itu kita kembalikan kepada Allah karena kita tidak bisa memiliki apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak ada kemampuan apa-apa untuk memberikan tambahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi mau didoakan, masa kok kita mendoakan orang yang lebih mulia dari kita? Ya? Orang yang lebih mulia itu mendoakan kita karena doanya mustajab. Kalau kita ini belum. Nah, jadi kita kembali Allahumma salli ala ya Allah. Teruskanlah itu pemberian kamu kepada Nabi Muhammad. Teruskanlah kemuliaan itu dicurahkan kepada Nabi Muhammad. Teruskanlah kasih sayang itu diberikan kepada Nabi Muhammad. Karena nanti di hari kemudian juga Nabi Muhammad akan memberi syafaat kepada kita semua. Itu rahasianya. Makanya Nabi Muhammad itu orang paling istimewa, masya Allah. Jadi makanya Pak kita ini berharap bagaimana nanti Nabi Muhammad SAW memberi syafaat kepada kita. Ya. Kita melakukan saja banyak sunnah. Apakah ada hadis mengatakan man ahabbani ahya sunnati. Orang yang mencintaiku hidup-hidupkanlah sunnahku. Ya. Hidup-hidupkanlah sunnahku. Kalau memang engkau cinta kepadaku, hidup-hidupkanlah sunnahku. Dan alhamdulillah hal ini Pak kita sudah berusaha melaksanakannya sekalipun tidak sepenuhnya kita laksanakan semua. Dan mudah-mudahan Pak hal ini karena ini juga salah satu peringatan dari Jibril bahwa
maka celakanya orang yang mendengarkan namamu disebut lantas tidak bersalawat. Jadi begini bapak-bapak, ibu-ibu ya, setiap kita mendengar Nabi disebutkan, jangan tidak membaca salawat ya. Di majelis taklim, di pengajian-pengajian, di pokoknya di mana-mana pertemuan ada yang menyebutkan Nabi Muhammad, sebutkan Allahumma salli ala Muhammad sebagai wujud kecintaan, refleksi rasa syukur, dan merupakan suatu harapan kepada Allah untuk senantiasa memelihara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam posisinya sebagai makhluk paling mulia. Karena sekali lagi kita katakan Pak, betul dia adalah cucunya Adam, tapi roh yang ada di dalam dirinya Muhammad bukan rohnya Nabi Adam. Di situ kehebatannya melebihi Adam itu sendiri. Makanya ada riwayat Pak mengenai fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin, ketika Adam itu mau bertobat dengan pelanggarannya memakan buah huldi, konon ada riwayat doanya tobatnya Nabi Adam diterima oleh Tuhan, tapi disuruh membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Coba Adam sendiri membaca salawat, Pak. Dan jangankan Adam, Allah sendiri membaca salawat untuk Nabi. Malaikat sendiri membaca salawat kepada Nabi. Kenapa kita malas-malas, Pak? Padahal satu kali kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, kita mendapat 10 kali lipat nilai. Coba Pak. Jadi kalau ada ceramah begini Pak, 5 kali kita baca Allahumma salli ala Muhammad, 5 kali 10, Masya Allah. Saya rasa Pak, mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.